Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini masih dari perbankan Big Cap, ketika dari topik pilihan tadi membahas terkait dengan keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat dari masing-masing perbankan, dan kali ini datang dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit per Agustus 2023 mencapai 658 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan 8,8% secara tahunan. BBNI optimis target pertumbuhan kredit 7 hingga 9% di 2023 akan tercapai. Dikutip dari keterangan perseroan, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI Royke Tumilaar mengatakan portofolio kredit konsolidasi di Agustus 2023 tercatat lebih dari 658 triliun rupiah, mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% year-on-year. Peningkatan kinerja kredit diikuti oleh pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK yang mencapai lebih dari 728 triliun rupiah, tumbuh 7,3% year-on-year. Memasuki semester kedua, BBNI optimistis kredit akan terus tumbuh sesuai dengan target pertumbuhan kredit perseroan sebesar 7 hingga 9% di akhir tahun 2023. Hal ini ditopang prospek makroekonomi yang lebih positif, terutama dari sisi fiskal dengan potensi peningkatan belanja masyarakat dan pemerintah. Selain itu, BBNI memiliki pipeline yang kuat di segmen wholesale hingga akhir tahun, yaitu perusahaan blue chip dari beberapa sektor ekonomi yang prospektif dan resilient. Manajemen juga menambahkan kualitas kredit juga dalam kondisi yang sehat dengan rasio non-performing loan atau NPL berada di level 2,31%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, permodalan juga dalam kondisi yang sangat kuat dengan posisi capital at equity ratio berada di level 22,05% per Agustus 2023. Berbagai sumber, IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini secara teknikal, BBNI mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama juga di tengah kepastian dari stock split yang akan dilakukan dan tampaknya direspon positif oleh investor. Di mana hari ini BBNI mengalami penguatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan Big Cap lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham BBNI di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi untuk BBNI di 1.600 hingga 1.650. Di mana 1.600 juga merupakan level penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Kemudian BBNI mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga pada perdagangan siang tadi. BBNI sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 1.875. Namun di pembukaan sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas. 9875 merupakan level tertinggi untuk saham BBNI secara year to date. Untuk pola pergerakan untuk BBNI, karena sebelumnya BBNI sempat menyentuh ke level tertingginya di atas 9.900-an. Baik, kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBNI dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di perdagangan 3 April, saham BBNI masih bergerak di harga 9.350, Mei di 1.500-an, Juni dan Juli hingga Agustus tampaknya lebih cenderung tertekan. Bahkan di perdagangan Agustus, saham BBNI mengalami tekanan yang cukup dalam dan meninggalkan level 9.000-an, tepatnya di 8.675. Namun di perdagangan pertengahan Agustus hingga September, saham BBNI mencoba untuk kembali bangkit dan hari ini kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah berada di 1.800-an dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 9.875. Nah, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dari informasi topik pilihan yang sudah sampaikan sebelumnya. BBNI termasuk memiliki PER dan PBV yang lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi dari beberapa perbankan Big Cap lainnya. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Kita akan coba lihat dari valuasinya dengan beberapa indikator yang ada. Posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 8,93 kali, PSR-nya di kisaran 2,40 kali, PBV-nya hanya di 1,32 kali, sementara PCFR minus di 503,82 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan nantinya tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.